Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Kita bersyukur kita memasuki bulan Desember dan juga kita pasti akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dan biarlah sukacita Tuhan itu selalu memenuhi hati kita dan keluarga kita. Dan juga biarlah kemuliaan Allah turun atas kita semua, atas keluarga kita semua. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau angkat pujian, kemuliaan Allah turun atas kita semua. Haleluya. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Haleluya, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya
Kami bersyukur Tuhan. Layaklah Tuhan dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Kami bangga memiliki Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan. Engkau hebat, Engkau berkuasa, Engkau dahsyat Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada tempat bagi persungutan. Tidak ada tempat bagi hal-hal keluhan yang keluar dari mulut kami. Biarlah dari mulut kami mengagungkan Tuhan, memuliakan, meninggikan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami bisa hidup sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan di hari Sabat Tuhan ini kami mau menghormati Tuhan. Kami mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami membawa hidup kami dan seluruh keluarga kami datang di hadapan Tuhan. Diberkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Andalkan Dia dalam segala hidup kita. Haleluya, haleluya. Saatnya kami berkumpul
semuanya amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang mengatasi langit dan bumi dan segala isinya. Kita hanya menyembah kepada Dia, Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dia
dengan sikap hormat kepada Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu ya Allah. Urapan Allah turun atas kami semua umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Urapan Allah turun bagi Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kami adalah umat yang senantiasa mau taat kepada firman-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melanjutkan tema kita, Maximize Life. Seringkali manusia itu atau kita berpikir dan membatasi kehidupan itu antara lahir dan mati. Jadi kalau soal lahir dan mati itu pasti menarik perhatian. Ya. Kelahiran dipersiapkan dengan baik. Orang kalau mau melahirkan dipersiapkan dengan baik. Jauh-jauh hari sebelum melahirkan sudah nyiapin nama anak. Ya, nama anak sudah disiapin, dipersiapkan ya. Anaknya belum lahir, namanya sudah dipersiapkan. Baju-bajunya juga sudah dipersiapkan. Saya yakin ibu-ibu kalau melahirkan pasti baju anak-anak bayinya sudah disiapin. Nggak mungkin nggak nyiapin baju, ntar aja deh biar dia cari sendiri. Nggak mungkin deh. Pasti disiapin, ya. Nanti sudah dipersiapkan, nanti melahirkan di mana dan lain sebagainya. Pokoknya dipersiapkan dengan baik. Demikian juga biasanya kematian juga dipersiapkan. Dipersiapkan dengan baik. Sekalipun tidak semua orang mempersiapkan kematian, karena ada orang yang mengatakan tabu mempersiapkan kematian. Tanyalah kepada Tante Irvani bagaimana mempersiapkan, di balik fotonya sudah ditulis ini nanti ini emas batangan saya berapa. Dan saya dapat bocoran Tante Irvani, emas batangan jadi harta karun saya ada di mana saja. Deposito saya ada di bank mana saja. Nah tapi Tante Fani udah mempersiapkan, itu baik. Papa mertua saya juga begitu dulu sebelum kecelakaan gitu ya, udah mempersiapkan gitu. Itu bukan hal yang tabu, saudara. Boleh. Nenek saya nyiapin peti jenazah itu bertahun-tahun sebelum meninggal dunia, dan itu ditaruh di kamarnya. Jadi kalau saya main ke nenek saya deg-degan terus dari saya. Bayangin tempat tidur sampingnya peti mayat, saudara sekalian. Tapi bagi beliau itu tidak tabu gitu loh. Jadi baik mempersiapkan. Tapi ternyata mempersiapkan kematian itu bukan hanya dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita sadar, hidup itu adalah mempersiapkan kematian. Jadi cara yang terbaik mempersiapkan kematian adalah ketika kita menjalani hidup. Karena hidup itu adalah persiapan untuk masuk dalam kekekalan, ya. Selama kita di dunia, kita mempersiapkan hal-hal yang terbaik. Kita kalau cari rumah, cari kontrakan, pasti pengen yang terbaik. Kalau kita pakai baju, pasti baju yang terbaik. Contohnya bajunya Frankie yang baru, itu terbaik. Mana Frankie? Dia ngapain di bawah? Sekolah minggu, Pak. Orang udah kelas kakek-kakek itu sekolah minggu. Ya, pakai baju yang terbaik. Kemudian kalau kita makan tentu tidak makan sembarangan. Kita pilih juga makanan yang terbaik. Semua kita persiapkan yang terbaik. Anak-anak kita sekolahnya kita pilihkan sekolah yang terbaik. Nah, kalau selama kita hidup dalam kehidupan ini kita mempersiapkan yang terbaik, pertanyaannya adalah apakah untuk kekekalan juga kita persiapkan terbaik? Hidup di dunia kan sementara, artinya ada batasnya. Kekekalan itu nanti selama-lamanya. Nah, kalau yang sementara saja kita persiapkan dengan baik, mestinya yang untuk selama-lamanya juga kita harus persiapkan dengan baik. Nah, banyak orang mereka yang untuk waktu singkat di dunia persiapan sebaik-baiknya, tetapi untuk kekekalan diabaikan. Tahukah kita bahwa ibadah itu mengandung janji yang luar biasa, baik untuk masa sekarang maupun untuk kekekalan. Jadi orang-orang yang sadar bahwa mereka harus mempersiapkan yang terbaik untuk kekekalan, mereka akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, karena itu adalah masa persiapan. Nah, saudaraku sekalian, kadang-kadang kita ini merenung gitu ya, merenung. Dan merenung itu baik.
Dan kadang-kadang kita ini mengalami pergulatan di dalam batin kita. Saya kok yakin kita ini pernah mengalami berpikir, saya ini tujuan hidup saya apa ya? Apa yang akan saya lakukan? Apa yang sudah saya kerjakan? Apa yang sudah saya kerjakan dalam pelayanan saya? Apakah saya sudah memberi yang terbaik? Apakah hidup saya sudah maksimal? Kita merenung begitu. Saya kalau misalkan saja ada satu hari gitu, biasanya kosong tidak ada pelayanan, saya tuh menjadi agak gelisah gitu, agak gelisah gini. Kalau hanya di rumah tidur makan gitu, agak gelisah saya. Artinya begini, harusnya saya berkata, harusnya ada hal-hal yang bisa saya kerjakan. Ada hal-hal yang bisa saya kerjakan. Saya misalnya perjalanan dari Jakarta ke Bandung naik kereta, itu kan 3,5 jam. Kadang-kadang kalau orang kan berkata tidur aja Pak, kalau saya tidur, saya berkata saya membuang waktu sekian banyak. Jadi apa yang saya lakukan, saya nyiapin khotbah pakai handphone gitu ya, di Samsung Notes gitu ya. Saya nyiapin banyak hal gitu. Jadi saya mengisi waktu-waktu saya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Karena apa? Karena kalau kita banyak menyia-nyiakan waktu, maka kita akan banyak kehilangan. Banyak hal kita kehilangan. Nah, sekarang saudaraku sekalian, mari kita lihat bagaimana pergulatan batin Rasul Paulus. Kita akan belajar dari pergulatan batin Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan dalam pengiringannya kepada Tuhan. Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Oke? Kalau sudah ketemu, kita akan membaca bergantian. Pria ayat 21, kemudian wanita ayat 22. Mari kaum pria bersama-sama kita mulai 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi uang. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kebenaranmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah apabila aku balik kepada kamu. Mari kita perhatikan baik-baik. Dalam bagian yang pertama, dalam ayat 21. Ya. Coba baca bersama-sama dengan keras ayat 21. Kita melihat dua hal. Rasul Paulus sedang memperbandingkan antara hidup dan mati. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Perhatikan ini. Hidup adalah Kristus. Kata adalah itu artinya apa sih? Adalah itu apa? Adalah itu apa? Adalah apa? Kata adalah itu apa? Sama dengan. Jadi ketika Rasul Paulus berkata hidup adalah Kristus, berarti hidup sama dengan Kristus. Jadi kalau begitu, ketika Rasul Paulus hidup, itu ekuivalen dengan itu adalah Kristus. Jadi dia menyamakan kehidupannya dengan Kristus. Hidup adalah Kristus. Jadi dia menempatkan Kristus di dalam hidupnya. Ini bicara tentang totalitas. Hidup untuk Kristus dan hidup bersama Kristus. Nah, orang yang hidup untuk Kristus dan hidup bersama dengan Kristus, maka baru dia bisa mengatakan mati adalah keuntungan. Jadi kalau orang tidak hidup untuk Kristus, tidak hidup total dengan Kristus, dia tidak bisa mengatakan mati itu adalah keuntungan. Ya, dia akan mengatakan mati adalah kerugian. Kenapa? Di luar Kristus tidak ada keuntungan. Ya. Jadi kalau begitu ayat ini harus dipahami. Orang yang mengatakan mati adalah keuntungan, orang bisa mengatakan mati adalah keuntungan kalau dia hidup secara totalitas untuk Kristus dan bersama dengan Kristus. Nah, saudaraku sekalian,
Bagi Rasul Paulus, dia memberi makna dua hal ini, yaitu hidup punya makna, mati pun punya makna. Jadi hidup ada nilainya, mati pun tetap ada nilainya. Jadi dia berbicara tentang nilai. Ketika seseorang menaruh hidupnya secara total kepada Kristus, maka dia menemukan nilai hidupnya. Banyak orang yang merasa hidup tidak bernilai. Kenapa? Karena mereka tidak total dengan Tuhan. Kalau kita sungguh dengan Tuhan, Anda tahu hidup Anda itu bernilai. Maka kalau kita tahu hidup kita bernilai, Anda tidak akan sia-siakan hidup. Ya, tidak akan hidup sembarangan, tidak akan hidup sembrono. Karena apa? Hidup terlalu bernilai, saudara. Terlalu bernilai. Bu Ana itu beberapa kali dikasih perhiasan emas sama orang. Ya, ada dikasih apa ini? Leontin, ya. Beberapa kali dikasih emas orang, beberapa kali dikasih emas juga sama suaminya, Bu Ana. Kalau kita misalkan ke Semarang gitu, di Semarang itu ada toko emas yang bagus. Ya, itu kita kadang-kadang jalan gitu dari hotel, kita jalan kaki lihat-lihat, belinya kecil-kecil gitu. Bu Ana itu senang begitu, ya, beli kecil-kecil gitu. Untung juga. Ya, saya untung maksudnya. Kalau mau jadi gitu kan repot saya sudah duit kondi gitu ya. Nah, cuman ini salah satu kelemahan Bu Ana. Salah satu kelemahan Bu Ana adalah kadang-kadang yang emas itu dicampur adukkan dengan yang tidak emas. Begitu ini carinya yang mana sih ini gitu. Makanya saya bilang, "Mah, tolong pisahkan yang emas dengan yang palsu." Kemarin mulai dikumpulin. Ternyata emasnya luar biasa. 88 kilo. Maski dikumpulin, kemudian terus kemudian ini ketemu. Saudara, kenapa saya katakan mesti dipisahkan? Karena emas itu berharga. Sesuatu yang berharga itu mesti diperlakukan dengan istimewa juga. Kalau Anda menganggap istri itu berharga, Anda akan perlakukan istri itu istimewa, baik. Ya, padanya berharga, maka harus dihargai, harus diperlakukan dengan baik. Jangan ditonjok-tonjok, ya kan? Sebelum Bapak nonjok, udah ditonjok duluan. Jadi diperlakukan dengan baik. Sesuatu yang berharga akan diperlakukan dengan baik. Demikian juga, kalau kita sadar bahwa hidup itu punya nilai, maka hidup kita akan perlakukan dengan baik. Hidup itu anugerah Tuhan yang luar biasa, maka perlakukan dengan secara berharga juga. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kematian? Apakah kematian punya nilai? Firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Orang berkata, cuman mayat ini, cuman jenazah. Enggak, saudara. Di mata Tuhan tetap bernilai. Kenapa? Karena yang mayat itu, mayatnya, jenazahnya orang percaya satu saat akan mengalami kebangkitan itu. Bernilai. Ya, bernilai. Jadi nanti kalau Anda punya orang tua meninggal, jangan masuk kuburan di sana deh. Gitu. Jangan dong. Tetap hargai. Sekalipun kita tidak perlu juga kemudian memperlakukan jenazah dengan cara yang tidak lazim gitu. Maksudnya, jenazah diperlakukan seperti orang hidup, ya tidak juga. Tetapi Tuhan menghargai. Bahkan proses kematian orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Anda jangan berkata, Pak, kalau orang hidup untuk Kristus pasti matinya lagi tidur kemudian mati. Enggak juga. Tidak ada aturan begitu. Tidak ada aturan begitu. Cara mati itu terserah di tangan Tuhan. Tetapi yang pasti adalah kita tetap punya nilai dari hidup sampai mati. Kalau kita hidup untuk Kristus, maka hidup kita dan mati kita punya nilai. Amin, saudara? Ya. Lalu kemudian dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 21 itu katakan demikian. Karena bagi saya, tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Dan mati berarti untung. Kita akan mengatakan kematian itu untung kalau hidup kita ini punya tujuan. Dan Rasul Paulus berkata, tujuan hidupku adalah Kristus. Ini perhatikan baik-baik. Valdi mau misalkan saja ke
Manado. Ya, Jauh ya? Jauh ya? jauh. Dekat Pak, dekat. Dekat. Dekat di hati. Cutinya panjang banget. Agak galau. Gak pulang kan? Makanya kan Kelapa Gading ini mendung-mendung terus gara-gara ada yang galau. Nggak kejauhan lah Manado. Kalau misalkan Jeff Valdi mau ke Bogor, jadi tujuannya adalah, saya tanya, Valdi kamu mau kemana? Mau ke Bogor Om. Siapa lagi? Kemana? Jangan bikin isu loh. Maksudnya jalan-jalan ke Bogor, ya. Mau ke Bogor. Mau kemana Di ke Bogor? Mau ke toko roti Pan Ek Coan, misalkan aja. Yang pertama ke sana Om, yang kedua mau makan bakmi, makan soto mie Agi. Nah kalau Valdi sudah jelas mau ke Bogor ke Pan Ek Coan dan soto mie Agi, maka Valdi akan menentukan saya ke Bogor naik apa, ya, naik mobil, naik motor, naik KRL, atau naik kuda. Jadi dia akan persiapkan. Yang kedua, yang dipersiapkan adalah kalau saya mau ke Bogor, saya lewat mana? Taruhlah dia udah pilih, saya naik mobil sendiri. Lalu kedua, saya lewat mana? Emang jalan ke Bogor bisa lewat mana aja? Lewat tol. Terus lewat mana aja? Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor. Lewat Cariu. Ada beberapa jalan ya yang bisa dipilih. Lalu kemudian Aldi berkata, saya pilih lewat tol. Lalu kemudian setelah tahu tujuannya, maka dia bisa mengatur waktunya, kapan saya berangkat, jam berapa saya berangkat, supaya saya tidak macet. Sama siapa? Dan seterusnya. Jadi kalau orang punya tujuan, maka dia akan punya planning, rencana. Pak, Bu, dengarkan baik-baik. Kalau hidup kita punya tujuan, maka kita akan punya rencana dalam hidup, tidak sembarangan dalam hidup. Jadi tertata. Orang kalau punya tujuan itu tertata. Saudara, kalau hidup kita punya tujuan, kita akan planning sehingga hidup kita itu tertata dengan baik. Coba belajar saudara. Belajar supaya hidup itu tertata dengan baik, rapih. Maka kok enak ada hidup sembarangan. Kita tidak akan buang-buang waktu sembarangan. Kita akan sangat menghargai waktu yang kita punya. Karena apa? Karena banyak hal yang bisa kita kerjakan. Orang yang hidupnya teratur, dia akan maksimal hidup. Ya, tapi kalau dia buang-buang waktu tidak teratur, repot kalau orang coba begitu. Anak-anak muda juga mesti planning, ya, mesti planning. Boleh kok punya rencana itu, boleh. Tapi libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Ya, misalkan kemarin Eta berkata, dia mau, aku mau usaha online Pak. Supaya apa? Supaya aku punya banyak uang gitu. Wah, puji Tuhan. Anak saya ternyata ya sekalipun saya agak tidak yakin juga, tapi setidaknya dia mulai punya planning gitu, punya rencana. Kalau Ica kan dokter, Dio pendeta. Kalau kamu apa? Saya bilang sama Eta, Dek, kamu sekolah apa? Kedokteran sama kayak Akang? No way! Tidak akan aku sekolah kedokteran. Aku mau jadi pengusaha saja. Sudah punya planning, ya, punya planning. Kita orang tua mah mendukung saja, mendoakan karena hal yang baik. Ya, jadi kalau kita punya tujuan, kita punya planning. Nah, Rasul Paulus berkata, tujuan hidupku adalah Kristus. Maka Rasul Paulus menata hidup sedemikian. Maka dalam firman Tuhan dia berkata, aku berlari dan aku seperti petinju yang tidak sembarangan meninju. Kenapa? Hidupnya tertata. Karena apa? Arah hidupnya adalah Kristus. Orang kalau arah hidupnya Kristus, dia akan atur hidupnya sedemikian rupa. Dia tidak akan gampang digoyahkan, dia tidak akan gampang diarahkan, disesatkan dan lain sebagainya. Karena jelas tujuannya ini, Kristus. Jadi segala sesuatu yang tidak membuat dia semakin mencintai Kristus, dia akan abaikan. Di dalam hidup kita juga demikian. Kita kadang-kadang sulit berkata tidak. Padahal hal-hal yang tidak membangun iman kita, yang tidak membuat kita tertuju kepada Kristus, kita harus berani berkata tidak. Itu baru namanya hidup yang tertata. Ya, oke. Sekarang yang kedua, dalam ayat yang ke-22, silakan dibaca ayat 22. Silakan dibaca ayat 22.
2, 3. Tetapi jika kamu harus hidup di dunia ini, itu terjadi bagiku sedang berbuat. Dari mana yang harus dipilih, aku tidak tahu. Orang sekelas Rasul Paulus bisa berkata, aku tidak tahu. Jadi hidup itu begini, ini lahir, lalu ini mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, antara lahir dan mati, inilah yang harus kita pikirkan. Anda tidak bisa memilih kelahiran, Anda juga tidak bisa memilih kematian. Tapi kita bisa memilih sepanjang antara lahir dan mati, yaitu kehidupan. Inilah kesempatan yang kita punya. Disinilah kita membuat pilihan-pilihan. Anda tidak bisa memilih dari rahim siapa Anda dilahirkan, tidak bisa. Kalau kita bisa memilih, mungkin Anda punya pilihan, wah aku pengen lahir di rahimnya Ibu Veronica, misalkan saja. Aku pengen lahir dari rahimnya Puput, misalkan saja begitu. Ya. Jangan menyebut nama itu, nanti bisa terjadi goncang rumah tangga. Saya itu hati-hati sekali kalau nyebut nama Puput itu sudah. Padahal nama Puput kan bukan hanya beliau saja, kan ada yang lain namanya Puput juga. Ya. Titit. Putrinya Bu Samsidan namanya Putri, panggilannya Puput. Ya. Kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita, dari keluarga siapa kita lahir. Kita juga tidak bisa memilih kematian kita, tetapi kita bisa memilih, membuat pilihan-pilihan selama kita hidup itu. Nah, Rick Warren mengatakan, menggambarkan hidup itu dengan 3 T, bukan 3 triliun saudara ya. Hidup itu adalah tes, ujian. Hidup itu adalah trust, kepercayaan, kita dipercaya oleh Tuhan. Dan yang ketiga, hidup itu adalah temporary assignment, penugasan sementara. Ya. Jadi ada 3 gambaran tentang kehidupan. Nah, inilah yang harus kita pahami. Hidup itu adalah ujian. Jadi selama kita hidup, ada banyak ujian. Jadi adanya persoalan dalam hidup kita, itu tandanya kita masih hidup. Jadi kalau kita punya persoalan, jangan buru-buru berkata, Tuhan ambil semua persoalanku. Tuhan berkata, sudah siap? Sudah Tuhan, ambil semua persoalanku. Udah mati. Bahkan kadang-kadang mati pun masih bikin persoalan, bukan? Mati kuburnya di mana, udah dikubur dipindahkan, mati ninggalin warisannya rebutan, gitu ya. Jadi selama kita hidup masih ada masalah. Ujian membuktikan, menunjukkan kita hidup. Yang kedua, dalam kehidupan hidup itu adalah trust. Hidup itu kepercayaan. Jadi Anda dan saya dipercaya oleh Tuhan. Namanya kepercayaan satu saat akan dipertanggungjawabkan. Makanya begini, orang yang hidup sembarangan itu orang tidak sadar bahwa satu saat dia harus mempertanggungjawabkan. Tapi kalau kita mengerti ini, kita akan hidup hati-hati. Apapun yang kita lakukan, bahkan perkataan kita pun kita bertanggungjawabkan. Makanya saya itu heran kalau lihat orang ya, orang-orang yang di atas-atas itu, mereka saling fitnah, menyebar hoax dan lain sebagainya. Mereka kok tidak ada takut-takutnya. Hidup itu percaya, satu saat akan diambil dan dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian yang ketiga, hidup itu adalah temporary assignment, penugasan sementara. Anda melayani itu penugasan sementara dari Tuhan. Penugasan, kita ini orang-orang yang ditugaskan oleh Tuhan. Saya ingin katakan kita hidup di dunia bukan pengangguran. Kita ini utusan Kristus. Maka Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutuskan. Ada penugasan yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Nah, Rasul Paulus berkata, tujuan hidup saya adalah Kristus. Kita akan beruntung kalau kita punya tujuan hidup adalah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 36, Paulus berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia. Jadi Dia. Jadi orang ini hebat, Paulus ini hebat. Dia menjadikan Yesus adalah segala-galanya
di dalam hidup. Ya. Hidup adalah penugasan sementara. Nah, saudaraku sekalian, hidup antara lahir dan mati, hidup ini yang kita punya ini, inilah yang harus diisi. Hidup itu harus diisi, bukan ditangisi, bukan diratapi. Orang yang mengisi hidupnya dengan baik, dia tidak ada waktu untuk meratapi hidupnya. Orang yang suka meratapi hidup itu karena dia tidak punya energi untuk mengisi hidup. Ya. Boleh dicatat nanti dimasukkan di status Facebook. Jadi orang yang mengisi hidup tidak punya waktu untuk meratapi hidup. Orang yang meratapi hidup karena dia tidak punya energi untuk mengisi hidup. Jadi kalau kita isi hidup kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, Anda tidak akan ada waktu untuk meratapi. Anda tidak akan mengatakan betapa malang nasibku. Anda tidak akan menyanyi meratapi nasib kita, enggak ada. Karena apa? Karena kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berguna. Rasul Paulus berkata, bagiku kalau aku hidup itu artinya aku harus bekerja dan memberi buah. Jadi hidup itu, hidup untuk Kristus itu adalah hidup untuk bekerja. Saudara jangan asumsikan bahwa bekerja itu berarti cari uang. Oh kalau begitu saya mesti cari uang terus. Ya, hari Minggu pun tetap cari uang terus. Kesaksian Bu Lili hari Jumat kemarin sangat baik untuk kita dengarkan. Bagi yang belum mendengarkan, saya ulang lagi bahwa Bu Lili pernah bekerja sebagai apa, Bu? Direktur apa? Bukan, di Pasar Baru kerja, dan bosnya mengatakan hari Minggu harus masuk kerja. Dan Bu Lili mengatakan, kalau saya hari Minggu harus kerja, lebih baik saya keluar dari pekerjaan. Dan akhirnya diizinkan untuk tidak bekerja hari Minggu, khusus untuk Lili. Begitu, saudara. Jadi artinya apa? Sebuah kesadaran bahwa memang saya hidup untuk bekerja, tapi bukan bekerja dalam arti hanya sekedar cari uang saja. Bekerja itu do something. Kalau Rasul Paulus berkata, aku harus bekerja memberi buah. Ini loh saudara, konsep bekerjanya itu memberi buah. Jadi bukan hanya sekedar cari uang. Kalau saudara bekerja hanya sekedar untuk cari uang, uang belum tentu menjadi atau pantas disebut sebagai buah. Nah, buah itu apa yang Rasul Paulus maksudkan bekerja untuk buah? Ada buah namanya buah pertobatan. Ya, buah pertobatan. Nah, buah pertobatan inilah yang disebut dengan perubahan karakter. Jadi sebelum bertobat dan setelah bertobat itu harus beda. Anda belum dibaptis dengan sudah dibaptis harus berbeda. Karakternya berubah. Lalu buah yang kedua adalah buah roh. Ya, buah roh. Ya, buah roh. Buah roh kalau saudara baca yang disebut buah roh itu sebetulnya adalah sifat Kristus sendiri. Kasih, kemurahan, dan lain sebagainya itu adalah sifat Kristus sendiri. Jadi di dalam hidup kita ini harus memunculkan sifat-sifat Kristus. Lalu yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa. Nah, buah jiwa-jiwa atau buah pelayanan. Jadi Rasul Paulus berkata demikian, kalau aku hidup, aku harus bekerja menghasilkan buah ini. Jadi kalau Paulus berkata, kalau aku hidup, yang pertama, karakterku mesti berubah. Beranikah kita berkata, Tuhan kalau karakterku tidak berubah, lebih baik aku mati saja? Beranikah kita berkata, Tuhan kalau Engkau mempercayakan aku hidup, aku mau karakterku diubah. Kalau aku hidup, aku harus memiliki sifat seperti Kristus. Maka kita akan disebut sebagai surat pujian Kristus. Ya. Beranikah kita berkata demikian? Kalau kamu pengen lihat Kristus, lihat hidup saya. Atau sebaliknya, kalau pengen lihat Lucifer, lihat saya. Beranikah kita berkata, kalau sudah pernah masuk surga belum? Belum. Kalau kau pengen lihat surga, lihat keluarga saya. Engkau akan lihat surga. Jangan sebaliknya. Udah pernah masuk neraka belum? Belum. Datang ke rumah nih. Ya. Jadi sifat-sifat Kristus mesti. Kadang-kadang kita ini suami istri gitu ya. Itu tantangan
puasa. Lydia, tahukah kamu bahwa kemarin di doa puasa kamu banyak dipuji oleh suami kamu? Makanya datang doa puasa. Tapi saya yakin kalau kamu datang malah Andre tidak berani memuji kamu. Dia berkata, istri saya itu seorang yang sangat memperhatikan anak. Detil dengan betul ya? Begitu kemarin dia doa puasa, betul ya? Betul. Saking perhatikan anak, kadang-kadang saya tidak diperhatikan. Nah, tetapi dia berkata, saya bangga dengan istri saya. Wah, siap-siap Andre pulang nanti ya. Ya. Tetapi sekalipun Andre memuji istrinya, apakah pasti semua yang dilakukan Lydia itu pasti menyenangkan Andre atau sebaliknya? Belum tentu. Tapi sekalipun mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan, bukankah kita ini harus mengedepankan sifat Kristus? Yang ingin saya katakan adalah begini, saudara. Kadang-kadang di tengah-tengah keluarga, kalau kita tidak jaga hati, kita ini bisa memunculkan bukan sifat Kristus, tapi sifat iblis yang muncul. Ya. Berapa banyak istri berkata, lihat kamu, gua kayak lihat iblis gitu. Bilang sama suaminya. Suami juga begitu. Makanya ini tantangan bagi kita. Kalau kita masih hidup, ayo kita munculkan sifat Kristus. Siapa yang bisa menikmati karakter kita dan sifat Kristus? Saudara, yang namanya buah itu, Rasulullah berkata, kalau hidup harus menghasilkan buah, bekerja menghasilkan buah, artinya hidupnya bisa dinikmati. Dinikmati oleh siapa? Yang pertama tentu dinikmati oleh orang terdekat kita. Jadi kalau karakter kita berubah, itu yang menikmati siapa? Ya orang terdekat kita. Siapa? Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Makanya percuma kita bisa menghipnotis orang di luar, tapi orang yang paling dekat dengan kita tidak terberkati oleh hidup kita. Contohnya, percuma saya berkhotbah, orang diberkati kalau istri saya tidak diberkati oleh hidup saya. Saudara, ya, makanya saya selalu berkata begini, saya khotbah di mana-mana saya berkata, kalau Anda mau nilai pendeta, jangan nilai pendeta di mimbar ini. Kalau pendeta di mimbar, semua kelihatan baik. Semua kelihatan baik. Apalagi kalau saya khotbah di luar, orang taunya baik. Saya selalu berkata, kalau Anda mau nilai saya adalah setelah turun dari mimbar, lihat bagaimana hubungan saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya, lihat bagaimana hubungan saya dengan masyarakat. Baru engkau bisa mendapatkan gambaran. Jadi yang bisa menikmati hidup kita adalah, buah hidup kita adalah orang terdekat. Siapa lagi yang bisa menikmati buah kehidupan kita? Nah ini, Tuhan. Itu yang saya katakan dalam doa tadi. Ya. Seringkali orang Kristen hanya berkata, Tuhan berkati aku menikmati kebaikan-Mu. Ya, Tuhan baik. Aku menikmati berkat-berkat-Mu. Ya, aku menikmati mujizat-Mu. Yes. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan juga menikmati hidup kita? Makanya saya di Natal kemarin saya ingatkan, Natal itu bukan egosentris, tapi Natal itu kristosentris. Pikirkan bukan kepuasan kita, tapi kepuasan Tuhan. Bekerja, menghasilkan buah supaya hidup kita dinikmati. Karakter yang diubah, sifat Kristus, pelayanan kita, jiwa-jiwa itu memuaskan hatinya Tuhan. Ya. Karena itu ini menjadi bahan perenungan kita. Apakah Tuhan bisa menikmati hidup kita? Ibadah juga demikian, saudara. Ibadah itu bukan cari kepuasan kita, tetapi kepuasan Tuhan. Kalau Tuhan sudah dipuaskan, saudara sekalian, maka luar biasa. Sama seperti kalau Anda makan di restoran, Anda puas dengan makanan itu, Anda puas dengan pelayanannya, tipnya pasti banyak. Kenapa? Puas. Ya. Kalau kita bisa menyentuh hatinya Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan, tidak perlu kita sampai nangis-nangis minta mujizat dan berkat Tuhan, itu otomatis Tuhan. Saudara, kalau Tuhan hatinya sudah terjamah, tersentuh, tangan Tuhan pasti akan bekerja untuk kita. Masalahnya adalah, kita seringkali kita hanya minta diberkati. Tidak peduli perasaannya Tuhan. Tuhan itu adalah pribadi yang punya perasaan. Bisa disedihkan, tapi juga bisa disenangkan. Nah, bayangkan kalau orang Kristen hanya yang dipikirkan adalah yang penting kebutuhanku terpenuhi, yang penting aku tercukupi, yang penting aku dapat mujizat. Lalu Tuhan itu dijadikan apa? Bayangkan kalau suami istri, suaminya berkata, yang penting gua puas, lu layani gua, gini. Pernahkah kita berpikir bagaimana istri kita juga disenangkan? Lalu kemudian hal yang ketiga, saudaraku sekalian, mari baca ayat 23 dan 24. Ayat 23 dan 24.
Mari baca bersama-sama. 2, 3. Pak Bu, Rasul Paulus berbicara tentang ini. Ini agak sulit, saya agak sulit memahami. Yaitu konsep lebih baik ya, dan lebih perlu. Ada kan kata-kata itu kan? Lebih baik dan lebih perlu. Kalau Anda disuruh milih lebih baik dan lebih perlu, mana yang Anda pilih? Lah, karena sudah baca tulisan Rasul Paulus. Saya kasih tahu kita, dan mungkin nanti kita akan berubah kalau kita ngerti ini. Kalau bicara lebih baik, ini bicara lebih baik berarti untuk saya. Lebih baik untuk saya. Tapi kalau bicara lebih perlu, ini untuk orang lain. Lihat Paulus berkata, aku pengen tinggal bersama dengan Kristus, itu lebih baik, jauh lebih baik untukku. Tapi karena demi kamu, lebih perlu aku tetap ada bersama-sama kamu. Jadi lebih baik itu adalah untuk saya, lebih perlu itu untuk orang lain. Saudara, ketika saya membacain dengan teliti, saudara, saya renungkan betul-betul. Rasul Paulus adalah seorang yang rela kehilangan haknya. Dia rela kehilangan haknya. Kalau dia bisa memilih, dia lebih baik aku sama Kristus saja deh. Ngapain gua mikirin jemaat, mikirin orang-orang yang tidak mau berubah dan lain sebagainya. Capek. Lebih baik aku kembali kepada Kristus dan aku menikmati mahkota dari Kristus. Tapi dia berkata, lebih perlu aku ada di antara kamu. Sekalipun kamu keras kepala, keras hati, tapi aku rasa aku harus ada di sini. Jadi dia kehilangan haknya untuk dirinya sendiri karena dia memikirkan orang lain. Tapi apakah rewardnya ketika seorang rela kehilangan hak? Orang yang rela kehilangan hak kenyamanan dirinya sendiri dan justru dia merasa lebih perlu untuk memikirkan orang lain, orang itu akan mendapatkan balasan dari Tuhan yang tak ternilai, luar biasa. Makanya firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Ketika seseorang memberi, ada yang hilang nggak dari dirinya? Ada dong, ya. Ada sesuatu yang hilang. Jadi orang yang memberi adalah orang yang kehilangan sesuatu, betul? Karena dia harus memberi pada orang lain. Tetapi ketika dia memberi, Yesus berkata, terlebih bahagia. Nah ini rewardnya, saudaraku sekalian. Ini rewardnya. Ini upahnya. Jadi ketika kita kehilangan hak kita, karena kita lebih memikirkan orang lain, maka reward yang kita terima adalah bahagia. Ini kalau cara kita memberi benar. Tapi kalau cara memberinya tidak benar, sambil ngomel dan lain sebagainya, Anda kehilangan dan Anda tidak bahagia. Sudah kehilangan, tidak bahagia pula. Tapi kalau cara kita memberi benar, motivasinya benar, maka Anda memang kehilangan. Rekening Anda, tabungan Anda berkurang, jatah Anda berkurang, tetapi karena motivasinya benar, maka Anda akan bahagia. Melihat orang lain bahagia, kita bahagia. Dan ini yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang pelit. Ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang kikir, saudaraku sekalian. Anda kikir, Anda berpikir, wah harta saya bertambah banyak, tapi Anda kehilangan kebahagiaan yang sejati. Rasul Paulus sedang berbicara tentang apa yang lebih perlu, bukan hanya lebih baik. Saya mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian 2 minggu yang lalu tentang skala prioritas yang ditulis oleh Stephen R. Covey, ya, mengingatkan saja karena saya sudah sampaikan ini. Jadi ini adalah kolom tidak penting, lalu ini kolom penting, ini kolom tidak mendesak, dan ini kolom mendesak. Kolom yang pertama ini adalah tidak penting dan tidak mendesak, ya tidak usah dilakukan. Kolom yang kedua adalah tidak penting tapi mendesak. Kolom yang ketiga adalah penting dan tidak mendesak. Yang keempat adalah penting dan mendesak. Nah ternyata hidup
beribadah itu, saya sudah sampaikan, itu kolomnya di sini. Orang yang sadar bahwa ibadah itu penting dan mendesak, mereka akan sungguh-sungguh cari Tuhan. Mereka tidak akan abaikan waktu untuk Tuhan. Tapi kalau orang berpikir ibadah itu tidak penting dan tidak mendesak, ya mereka akan abaikan, mereka tidak akan beribadah. Kenapa? Tidak penting dan tidak mendesak. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Ketika Rasul Paulus berkata lebih perlu, ya untuk tinggal bersama dengan kamu, dia memberikan, melepaskan haknya, maka dia menempatkan hal memberi itu adalah penting dan mendesak. Inilah motivasi yang benar ketika seseorang memberi. Maka disinilah Tuhan memberikan reward yang namanya bahagia itu. Ya, oke. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Ayat 25. Silakan dibaca ayat 25. Mari minta tolong dibacakan ayat 25. 2, 3. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka-cita dalam iman. Dalam keyakinan ini, maka taulah aku. Perhatikan, ada dua, yaitu keyakinan dan pengetahuan. Saudaraku sekalian, saya berusaha untuk apa yang saya pelajari dari firman Tuhan, saya bagikan kepada saudara. Apa yang Tuhan sampaikan kepada saya coba saya bagikan dengan baik kepada saudara, supaya saudara ngerti. Ya, Rasul Paulus sedang memperbandingkan antara keyakinan dan pengetahuan. Dia berkata, dalam keyakinan inilah taulah aku. Kalau begitu, apa yang kita pelajari, saudaraku sekalian? Yang kita pelajari adalah bahwa yang namanya pengetahuan itu harus didasarkan pada keyakinan. Ini namanya iman Kristen. Pengetahuan kita harus didasarkan pada keyakinan kita. Pengetahuan harus dituntun oleh keyakinan. Kalau begitu, mana yang lebih tinggi? Pengetahuan atau keyakinan? Keyakinan harus lebih tinggi daripada sekedar pengetahuan kita. Itu sebabnya, saudara, sehebat apapun pengetahuan kita, pengetahuan itu harus takluk pada iman kita kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang, saudara sekalian, kita harus tetap mengimani hal-hal yang kita tidak ketahui, tidak kita pahami. Kalau saya tanya kepada saudara, Valdi percaya bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal? Percaya, yakin? Kamu tahu Allah Tritunggal itu apa? Bapa, Anak, jadi Tuhan itu ada 3. Mana kamu pilih? Ini orang di sana bilang begini, ngapain gua punya Tuhan 3 tapi punya istri 1? Lebih baik punya Tuhan 1 dan punya istri 3. Katanya begitu, saudara. Betulkah Tuhan kita 3? Enggak. Kalau kamu disuruh menjelaskan tentang Allah Tritunggal, bisa enggak? Saya harus jujur mengatakan, saya tidak bisa menjelaskan dengan tuntas tentang Tritunggal. Jangankan saya, teolog-teolog yang hebat saja suruh jelasin Tritunggal, tidak mampu. Sampai sekarang jadi perdebatan, dan memang Allah Tritunggal tidak untuk dijelaskan sampai jelas dan masuk di otak kita. Karena itu tidak bisa masuk di otak kita. Kita tidak ngerti, kita tidak paham, tapi kita percaya, bukan? Itu yang namanya pokoknya. Nah, sudah. Kalau orang pokoknya itu tidak tergoyahkan kita. Ada hal-hal yang kita tidak pahami, tapi toh kita imani, bukan? Karena itu iman harus di atas segalanya. Tapi juga saya mengatakan, bukan berarti pengetahuan tidak penting, sangat penting juga. Itu sebabnya kita diajar firman Tuhan, kita belajar supaya apa? Kita pengetahuan kita bertambah. Tapi pengetahuan itu harus takluk kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasul Paulus berkata, dalam keyakinan ini taulah aku bahwa aku harus diam, tinggal di antara kamu. Rasul Paulus membuat sebuah keputusan berdasarkan keyakinannya. Nah, ini poin yang sangat penting. Kalau Anda mau buat keputusan harus diambil berdasarkan iman, keyakinan. Libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan.
kalau kita mau ambil keputusan dengan iman, libatkan Tuhan, apapun keputusan itu. Maka keputusan yang didasarkan pada iman, hasilnya luar biasa. Maka kalau Anda lihat, Rasul Paulus itu pelayanannya berdampak luar biasa. Karena apa? Setiap keputusannya diputuskan dengan iman. Jangan pernah memutuskan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Jangan pernah. Termasuk ketika Anda mau membelanjakan uang dan sebagainya, tanya Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Anda mungkin berkata, tapi ini uang saya sendiri, itu berkat dari Tuhan. Maka aku harus bertanya, Tuhan ini untuk apa? Nah, Rasul Paulus faktor pendorongnya, ini bagian yang terakhir. Faktor pendorong keputusan dia untuk tinggal bersama dengan jemaat di Filipi itu adalah, dia berkata, supaya kamu, apa saudara? Ayat 25 tadi, supaya kamu makin maju dan bersuka cita karena iman, terus semakin bertambah. Perhatikan kata makin, ya, makin maju, makin bersuka cita, makin bertambah kemudian di dalam Kristus. Jadi ini keputusan Rasul Paulus adalah untuk membuat jemaat di Filipi makin. Kata makin itu artinya apa sih? Bertambah, bertumbuh. Jadi kalau begitu saya bisa menyimpulkan, hidupnya Rasul Paulus, keputusan-keputusannya adalah untuk membuat orang lain semakin bertambah, semakin bertumbuh, semakin luar biasa. Ini baru namanya hidup yang berdampak. Hidup yang maksimal itu seperti ini. Jadi bagaimana hidupnya bisa berdampak bagi orang lain, bisa memaksimalkan hidup orang lain, bisa membuat orang lain bertumbuh, bisa membuat orang lain semakin maju. Inilah tantangan bagi kita yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita buat hidup kita di tahun yang baru nanti makin membuat orang lain semakin bertumbuh. Hidup semakin bertambah, berdampak. Hidup maksimal untuk berdampak maksimal di dalam hidup kita. Mari kita buat orang lain yang ada di sekitar kita semakin bertumbuh melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kadang-kadang kami menjadi lemah karena fokus pikiran kami, penglihatan kami adalah kepada dunia, kepada hal-hal yang jahat, kepada kesalahan orang, dan kepada kelemahan diri kami sendiri. Kami mau rubah cara pandang kami untuk berfokus kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu dan mau untuk menolong kami. Kami sadar bahwa hidup kami bukanlah produk gagal dari Tuhan. Hidup kami adalah produk istimewa dari Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menciptakan kami, Tuhan memperlengkapi kami dengan segala hal yang baik. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang besar. Itu sebabnya kami mengharapkan perkara-perkara besar dari Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, kalau pagi hari ini ada umat-Mu yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami, dan mereka menghadapi pergumulan, entahkah sakit penyakit, pergumulan perekonomian, pekerjaan, pergumulan rumah tangga, dan mereka memerlukan mujizat Tuhan. Tuhan, firman yang kami dengar adalah firman yang hidup. Ketika kami mempercayai firman-Mu dan melakukan firman-Mu, maka firman itu akan bekerja dan mengubahkan atmosfer hidup kami, mengubahkan keadaan-keadaan kami, dan memberi pertolongan kepada kami. Mujizat Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan dan percaya Tuhan bertindak bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, dan mensyukuri penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan,
dalam ibadah kami pagi hari ini, dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dan memberikan sukacita bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Demikian juga untuk anak-anakku yang ikut beribadah bersama dengan orang tua pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, pandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengendangkan tangannya dan memberikan berkat kepada kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan, penyertaan dari Allah Roh Kudus memimpin hidup kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan, Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani hari-hari. Sertakan Tuhan selalu dalam setiap kehidupan kita. Dan senantiasa kita taat kepada protokol kesehatan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.